Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini saya atas nama Dahliana, mahasiswa pasca sarjana Universitas Andi Jema Program Studi Ilmu Pertanian, akan melakukan review tentang artikel jurnal yang bertema training dan pruning pada tanaman mangga. Sebelum mereview, saya akan memperkenalkan dulu tentang identitas jurnal yang akan saya review, di mana judul yang saya review kali ini yaitu tentang pengaruh pemangkasan dan manajemen penghematan air pada kebun mangga dengan kepadatan tinggi dan pada pohon dewasa. Adapun penulisnya yaitu Federico Hahn et al. Yang terbit pada tahun 2022 dengan jurnal agronomi di mana penerbitnya yaitu dari MDPI Basel, Swiss dengan indeks Scopus Q1. Kita lanjut pada latar belakang, yaitu adapun latar belakang pada jurnal ini yaitu tentang adanya air irigasi yang semakin terbatas, sementara kebun mangga membutuhkan air dalam jumlah besar, dan sistem irigasi dan pemangkasan yang tepat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi air dan hasil produksi. Tujuan dari artikel ini yaitu mengkaji pengaruh pemangkasan atau pruning dan defisit irigasi, serta membandingkan pohon mangga kepadatan tinggi dan pohon mangga dewasa. Untuk pendekatan penelitiannya yaitu penerapan irigasi 100%, 75%, dan 50% ETC, pemangkasan kanopi pada pohon dewasa dan pada kepadatan tinggi, serta penggunaan pengendali cerdas atau fusi kontrol berbasis curah hujan dan kelembapan tanah. Oke, lanjut pada hasil penelitian, yaitu adanya pemangkasan dapat meningkatkan penetrasi cahaya, produksi buah yang meningkat sangat signifikan, defisit irigasi tidak menurunkan hasil, serta efisiensi penggunaan air yang meningkat. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang daftar gambar dan daftar tabel. Pada gambar pertama yaitu menunjukkan tata letak kebun mangga yang menjadi lokasi penelitian yang terdiri di atas pohon mangga dengan sistem tanam yang kerapatan tinggi. Tata letak ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa penelitian dilakukan pada dua sistem budidaya yang berbeda, sehingga memungkinkan perbandingan pengaruh perlakuan irigasi dan pemangkasan pada kondisi umur dan kepadatan tanaman yang berbeda pula. Gambar 2 yaitu menyajikan kondisi iklim di lokasi penelitian meliputi stasiun iklim dan distribusi curah hujan selama tahun 2020 dan tahun 2021. Gambar selanjutnya yaitu tentang komponen sistem irigasi mikrosprinkle yang digunakan terdiri dari atas pompa air, katup, solenoid, dan mikrosprinkle. Sistem ini memungkinkan pengaturan volume dan waktu irigasi secara presisi. Untuk pada gambar 4, yaitu kondisi air pada parit yang melingkar di sekitar pohon mangga pada berbagai kondisi yaitu musim hujan, musim kering, dan periode pertumbuhan buah. Masuk pada gambar 5 yaitu menunjukkan distribusi kelembapan tanah setelah irigasi pada pohon mangga dewasa, di mana air terdeteksi hingga kedalaman 35 cm yang menandakan bahwa sistem mikrosprinkler mampu membasahi zona perakaran secara efektif. Hal ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan pembentukan buah tanpa pemborosan air di permukaan tanah. Pada gambar berikutnya yaitu gambar 6 menyajikan tentang hasil pengukuran kelembaban tanah menggunakan dua sensor pada kedalaman berbeda. Grafiknya menunjukkan perbedaan dinamika kadar air tanah antara perlakuan 100% DI dan 75% RDI. Next yaitu gambar 7 di mana memperlihatkan adanya dampak curah hujan terhadap pertumbuhan gulma di area mikrosprinkle pada pohon HD. Gulma tumbuh lebih intensif dan menutupi sprinkle, sedangkan pada pohon dewasa penutupan tanah oleh serasa daun membatasi pertumbuhan gulma. Kondisi ini menunjukkan bahwa hujan lebih dapat menurunkan efektivitas irigasi mikro jika tidak dikendalikan. Sedangkan pada gambar 8 menampilkan perangkat microcontroller yaitu digunakan untuk memantau kelembapan tanah dan curah hujan. Alat ini berfungsi sebagai pusat kendali sistem irigasi otomatis
yang memungkinkan keputusan irigasi dibuat berdasarkan data lapangan secara real time. Nah, selanjutnya kita masuk pada gambar 9 yang menunjukkan sebuah diagram di mana terdapat diagram alir proses pengambilan dan pengolahan data curah hujan. Diagram ini menjelaskan bagaimana sistem menentukan apakah irigasi dilanjutkan, dihentikan sementara, atau dihentikan sepanjang musim berdasarkan akumulasi curah hujan. Sementara pada gambar 10 menjelaskan aturan fungsi yang digunakan dalam pengendalian irigasi. Aturan ini mengaitkan besarnya curah hujan dengan tingkat penutupan yang tinggi gulma untuk menentukan keputusan irigasi. Untuk pendekatan fusi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih fleksibel dibandingkan sistem berbasis ambang batas tunggal. Nah, untuk gambar selanjutnya yaitu membandingkan kondisi pohon mangga dewasa sebelum dan setelah pemangkasan. Pada gambar 11, setelah adanya pemangkasan, tajuk menjadi lebih terbuka sehingga cahaya matahari dapat menembus ke bagian dalam kanopi. Perubahan ini berperan penting dalam peningkatan fotosintesis dan hasil pada buah. Kemudian, di bawahnya pada gambar 12 yaitu menunjukkan penampang area vegetasi pada pohon mangga dewasa pada berbagai ketinggian. Setelah adanya pemangkasan pada gambar 11, kepadatan vegetasi berkurang terutama pada bagian atas tajuk yang berkontribusi terhadap peningkatan penetrasi cahaya dan sirkulasi udara. Selanjutnya yaitu pada gambar 13 memperlihatkan metode penghitungan buah mangga dengan menggunakan teknik visual dari dua sudut pengambilan. Pendekatan ini digunakan untuk memperkirakan jumlah buah sebelum panen secara akurat tanpa merusak tanaman buah. Kemudian gambar 14 menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara jumlah buah yang dihitung menggunakan citra dan jumlah buah hasil panen manual. Hal ini membuktikan bahwa metode visual yang digunakan memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam estimasi hasil. Setelah menjelaskan pada gambar, kini kita beralih pada tabel di mana tabel 1, tabel pertama menjelaskan hubungan antara hujan, durasi hujan, dan pertumbuhan gulma. Hujan dengan intensitas dan durasi tinggi menyebabkan peningkatan penutupan dan tinggi gulma, sehingga irigasi perlu dihentikan sementara atau bahkan sepanjang musim untuk mencegah pemborosan air. Tabel 2 yaitu merangkum tujuan utama penelitian, metode yang digunakan, serta peralatan pendukung. Tabel ini membantu memperjelas keterkaitan antara pemangkasan, irigasi defisit, penggunaan pengendali fusi, dan efisiensi penggunaan air. Selanjutnya yaitu tabel 3 menunjukkan karakteristik morfologi pohon mangga HD setelah panen di tahun 2020 dan 2021. Meskipun dilakukan pemangkasan, tinggi pohon, diameter batang, dan volume tajuk tetap meningkat pada tahun berikutnya, menunjukkan bahwa pertumbuhan vegetatif masih berlangsung dengan baik. Untuk tabel terakhir yaitu tabel 4 menyajikan tentang karakteristik morfologi pohon mangga dewasa. Setelah terjadinya pemangkasan, tinggi dan volume tajuk menurun secara signifikan, yang berdampak positif pada penetrasi cahaya dan efisiensi penggunaan air tanpa mengurangi diameter batang. Dari hasil tabel-tabel tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebelum dan setelah pemangkasan. Sebelum pemangkasan, tinggi pohon yang awalnya 8 meter, namun setelah pemangkasan tingginya menjadi 6 meter. Kemudian volume kanopi sebelum pemangkasan yaitu 315 meter kubik, namun setelah pemangkasan volume kanopi menjadi 210, sehingga dan untuk produksinya yaitu meningkat hingga 60%. Efisiensi penggunaan air. Untuk efisiensi penggunaan air yaitu 100% ETC menghasilkan tinggi, kemudian efisiensinya rendah. Untuk 75% ETC hasilnya stabil namun efisiensinya meningkat. Dan terakhir yaitu 50% ETC ditambah dengan fusi controller, efisiensi air meningkat hingga 260%. Selanjutnya yaitu relevansinya di Indonesia serta manfaatnya. Untuk relevansi yaitu banyak daerah sentra mangga yang rawan kekeringan, kemudian teknik pemangkasan yang mudah diterapkan
menemukan defisitnya irigasi cocok untuk lahan kering serta mendukung pertanian berkelanjutan. Sebagai manfaatnya yaitu menghemat air irigasi, meningkatkan produktivitas, biaya rendah untuk petani, dan mendukung smart farming. Terakhir, dari hasil review jurnal yang saya presentasikan dapat ditarik kesimpulannya yaitu pemangkasan dan defisit, irigasi efektif, produksi stabil, dan efisiensi air meningkat dan sangat relevan untuk pertanian hortikultura di Indonesia. Demikianlah tadi review jurnal terindeks Kopuski 1 yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jangan lupa di-subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.